wa narju, dan kami berharap apa yang kita harapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, ya Rabbuna, wahai Tuhan kami, la ghairah, kami itu hanya mengesahkan Engkau, berharap kepada Engkau, dan kami hanya takut hanya kepada Engkau ya Allah. Kami tidak takut kepada siapapun. Kami tidak berharap kepada siapa. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Yaitu apa? Ala ta'atika, dalam mentaatimu, dalam mentaati titah-titahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala umurina kullah, dan kami ini bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya, ya, itu kan tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Qatadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya'murukum an takhlisu lahu ibadah, yaitu Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk mengikhlaskan ibadah dalam hal ibadah, yaitu ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antasta'inuhu ala amrikum, dan agar senantiasa berharap memohon pertolongan dalam setiap urusan kita. Ini juga kalau kita simpulkan, ya, kita sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu salah satu zikir yang sering kita ucapkan. Artinya apa? Kita bisa melaksanakan ibadah itu karena ditolong oleh Allah SWT. Kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain itu juga karena pertolongan dari Allah SWT. Tidak mungkin dia bisa beribadah dengan sendirinya tanpa ada kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian dalam tafsir Mafatihul Ghaib Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, qawluhu iyyaka na'budu yadullu ala annahu la ma'buda illallah, bahwa menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa la ma'buda illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa mata kana al-amru kadzalika thabata annahu la ilaha illallah, fa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yadullu 'ala tauhidil mahd. Oleh karena itu, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah bentuk, atau iyyaka na'budu itu adalah bentuk penegasan daripada la ilaha illallah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menunjukkan ala tauhidil mahdi, menunjukkan tauhid yang mahdi, itu murni, tauhid yang masih suci. Wa iyyaka nasta'in wa ma'nahu anna Allah ta'ala a'la wa ajallu wa akbaru min an yatimma maqsudun minal maqasidi wa gharadun minal a'radi illa bi'i'anatihi wa taufiqihi wa ihsanihi. Artinya, Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi, wa ajallu, Maha Mulia, wa akbaru, Maha Luhur, Maha Agung, min an yatimma maqsudun minal maqasidi wa gharadun minal a'rad, dari menyempurnakan maksud apa yang dituju dari tujuan-tujuan yang ada, wa gharad juga sama tujuan, minal a'rad illa bi'inayatihi wa taufiqihi wa ihsanihi, bahwa
yang kita tuju, yang kita mau, itu akan tercapai dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tafsir dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu punya daya. Ada daya pikir, kemudian ada daya kreasi. Itu manusia. Daya pikir itu yang kemudian disebut dengan daya akal. Akal itu adalah Allah siapkan untuk menjadi potensi menyimpan ilmu. Daya kreasi artinya manusia itu dibekali dengan fungsional dari organ tubuhnya yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian pada saat yang sama manusia itu juga punya aspek rohaniah. Yang aspek rohaniahnya itu adalah menjadi tempat akhlaknya di situ manusia. Artinya manusia itu dengan kekuatan dayanya itu yang dia miliki, daya akal, daya fikir, daya kreasi, dan aspek rohaninya itu sendiri, manusia itu punya kebebasan. Allah lah yang memberi kebebasan untuk menentukan tujuan-tujuan yang tidak ingin dia capai. Bahkan dengan kekuatan akal manusia itu sendiri, manusia bahkan mengetahui sesuatu yang sebelumnya itu merupakan yang sangat sulit. Contoh, manusia sekarang dengan teknologi yang sangat canggih bisa menentukan jenis kelamin dari janin. Bahkan ada program mau bayi perempuan atau bayi laki-laki, itu bisa diprogram. Bahkan kalau mau bayi kembar, laki-laki atau perempuan, hal-hal yang semacam itu sekarang sudah bisa dilakukan pendekatan, dilakukan eksperimen untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan manusia. Manusia dengan daya akalnya sudah bisa menembus luasnya angkasa. Kita nggak tahu nih angkasa alam ini batasnya di mana? Batasnya alam itu manusia tidak tahu. Tetapi manusia mampu menciptakan sebuah alat, menciptakan teknologi yang sudah mampu menembus batas dari kata sulit. Voyager 1 dan 2. Itu kan kecanggihan akal manusia. Dan manusia bukan hanya mampu menembus misteri alam ini saja, bahkan yang ada di dalam perut bumi itu manusia sudah bisa mengeksplornya. Tapi pertanyaannya, apakah itu tujuan manusia? Tidak. Tetapi apakah manusia mampu merumuskan tujuan hidup terutama? Manusia dengan kecanggihan akalnya tentu masih bisa. Tapi tujuan itu nanti akan menghasilkan spekulasi. Akan lihat, imajinasinya itu akan lihat. Sebab yang namanya tujuan itu kan sesuatu yang abstrak, bersifat abstraktif. Begini contoh, kita punya cita-cita. Cita-cita itu sebetulnya masih abstrak, belum nyata. Tapi kan masih abstrak. Yang namanya tujuan masa depan itu kan kita masih gambarannya masih belum pasti. Maksudnya ketika manusia punya cita-cita, apakah cita-cita itu akan diraih? Apakah cita-cita itu akan tercapai atau tidak? Itu kan belum dipastikan. Apalagi kalau berbicara tentang visi hidup, yaitu masalah tujuan hidup. Tujuan hidup itu
Kalau manusia itu mengandalkan daya akalnya saja, daya yang dia miliki saja, maka yang akan terjadi adalah spekulasi. Bahkan nanti tidak, tujuan saat itu tidak sama. Maka Al-Quran yang di dalamnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan panduan tujuan hidup itu ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secanggih-canggihnya akal manusia itu, ketika dia merumuskan tujuan hidupnya, itu pasti ujungnya adalah spekulasi, ketidakteraturan. Bahkan karena apa? Imajinasi manusia itu bisa liar. Itu imajinasi manusia. Dan itu adalah anugerah. Artinya Allah menganugerahkan itu. Kalau tidak dipandu, itu bisa seliar-liarnya imajinasi manusia. Makanya kalau kita lihat film itu sampai kemudian imajinasi di luar nalar kita. Kalau bahasa anak sekarang mungkin di luar nurul. Bukan di luar nalar, di luar nurul. Contoh film Avatar itu bagaimana kemudian menggambarkan sebuah makhluk yang kemudian sangat-sangat di luar daya imajinasi manusia. Imajinasi terlalu luar, terlalu itu nggak anugerah sebetulnya, anugerah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau itu untuk digunakan merumuskan tujuan hidup, itu yang akan terjadi adalah imajinasi yang liar. Sehingga ujungnya adalah maka Allah itu menunjukkan tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, makanya tadi disebutkan di tafsir ini, tidak akan sempurna tujuan, tidak akan tercapai tujuan dan apa yang menjadi cita-citanya itu kecuali bi'anatihi, atas pertolongan dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ihsannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti daripada ibadah itu apa? Apa yang dimaksud dengan ibadah sebagai tujuan? Sebelum kita ke sana, iyyaka na'budu, Buya Hamka itu dalam tafsirnya beliau menyebutkan na'budu, iyyaka na'budu, yaitu kepadanya dihadapkan sekalian persembahan dan ibadah, sebab hanya dia sendiri saja, tidak bersekutu dengan yang lain yang memelihara alam ini. Buya Hamka menggunakan istilah persembahan. Ini karena memang bahasa kita untuk mengakomodir bentuk peribadatan. Persembahan itu maksudnya peribadatan, ibadah. Jadi bukan persembahan dalam arti semacam sajian, tapi adalah sebagai bentuk ibadah. Itu beliau menerangkan sendiri dalam tafsirnya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan ibadah? Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya, wal ibadatu aqsa ghayatul khudu' wat tadallul. Puncaknya ketundukan al-khudu' atau ketundukan wat tadallul, dan puncaknya kerendahan. Kalau bahasanya Buya Hamka itu adalah keinsafan. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mendefinisikan ibadah itu sebagaimana dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ibadah ta'zimu amrillahi wasyafaqatu 'alal khalq, yaitu mengagungkan perintah Allah, wasyafaqatu 'alal khalq, ya. Karena apa? Perintah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, asy-syafaqah.
Ibnu Katsir mendefinisikan bahwa al-ibadah aqsa ghayatul khudu' wat tadallul. Wa sumiyal 'abdu 'abdan lidzullatihi wal qiyadihi. Ya. Puncak dari ghayah, ya. Tujuan al-khudu' ketundukan, kerendahan diri. Wa sumiyal 'abdu 'abdan, disebut abdul itu karena lidzullatihi, karena dia kehinaan, kerendahan diri, wal qiyadihi, ketundukan. Wa qila al-ibadah ibadatun 'alal fi'l alladhi yu'addi bihi al-fardhu li ta'zimillahi ta'ala. Jadi disebut ibadah itu adalah satu ungkapan yang menunjukkan perbuatan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dalam rangka ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu fi syar'i ibaratun 'amma yajma'u kamalul mahabbah wal hubub. Jadi ibadah itu adalah ungkapan yang terkumpul di dalamnya kamalul mahabbah, kecintaan yang sempurna, wal hubub, dan juga ketundukan. Al-Marawi dalam tafsir Al-Marawi itu disebutkan ibadah itu adalah ibaratun, yaitu khudu' yang sya'ur an istish'aril qalbi bi'azmatil ma'bud, yaitu apa namanya, khudu', ketundukan, yang dari ketundukan itu tumbuh yang sya'ur istish'aril qalbi, ya, istish'aril qalbi, perasaan hati muncul dalam hatinya bi'azmatil ma'bud, mengagungkan sesuatu yang kita ibadahi. I'tiqadan bi anna lahu sultanan, dan i'tiqad, kepercayaan, keyakinan bahwa lahu, yang kita ibadahi itu adalah yang berkuasa, sultan. La yudrikul aqlu haqiqatahu, yang akal itu tidak dapat mengetahui hakikatnya. Li'annahu a'la min an yahita bihi, a'laman an yahita bihi, dia lebih tinggi, yaitu Allah sendiri. Abu Hayyan al-Andalusi al-ibadah, ini salah seorang mufassir juga, Bahrul Muhit. Al-ibadah at-tadallul qala jumhur atau tajrid. Ibadah itu adalah tadallul, merendahkan diri, ya, sebagaimana dikatakan para jumhur. At-tajrid wa tajrid, atau memurnikan, ya, mengisahkan. Maka kemudian Ibu Yahangka, ya, kalau kita lihat, ibadah itu adalah memperhambakan diri dengan penuh keinsafan dan kerendahan, dan dipatrikan lagi oleh cinta. Quraisy itu, ya, salah seorang mufassir yang kita miliki saat ini, Ustaz Quraisy, beliau mengatakan ibadah itu berakar kata dari kata abdu, ya, yang berarti hamba sahaya atau anak panah. Kenapa? Yang namanya hamba sahaya itu tugasnya makan, maka ada istilah abdi negara. Tapi dia tidak memiliki, hamba saya kan tidak memiliki. Apa yang dia pegang, apa yang dia kerjakan itu bukan miliknya, tapi milik Tuhan. Kenapa disebut dengan anak panah? Karena anak panah itu dia akan melesat, itu tergantung dia operator. Anak panah tidak bisa berdiri sendiri, tidak akan melesat diri sendiri, kecuali ada yang mengoperasikan. Itu makna ibadah. Sehingga kemudian kesimpulan dari makna ibadah, jadi ibadah itu, dalam ibadah itu terkumpul dua unsur ibadah, itu dua, yaitu ketundukan, ketaatan, pengabdian untuk mematuhi semua titahnya, semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan cinta ini sebetulnya cinta sendiri itu makom yang paling tinggi. Sebab apa? Orang itu kalau sudah cinta, ya, orang itu kalau sudah cinta, punya perasaan cinta, tentu dia akan rindu bertemu dengan yang dia cinta. Itu pasti. Kalau dia mengungkapkan saya cinta, kok dia tidak ada perasaan rindu, itu namanya absurd. Itu namanya impossible. Orang cinta itu kan begitu. Dan yang namanya orang cinta pasti akan mempersembahkan, pasti akan mengetahui apa yang dibenci oleh. Kalau kita terhadap pasangan kita, pasti kita akan tahu, oh ini yang dibenci oleh pasangan kita, oh ini yang disukai oleh pasangan kita. Ya kalau bahasa sekarang, kalau cinta sudah melekat, tak ikut cinta rasa coklat. Itu bahasa sekarang. Jadi sesuatu yang mustahil itu menjadi sesuatu yang real. Artinya kalau dalam mahabbatullah itu, dalam kaitannya cinta kepada Allah itu, ketika kita melakukan itu dilakukan dengan rasa ikhlas, tidak terpaksa, dan selalu ada kerinduan untuk mendekat kepadanya. Itu cinta. Maka cinta itu adalah, maka tadi unsur-unsurnya kan ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Ya. Takut kalau kemudian kita kehilangan. Takut kalau kemudian berpaling. Takut kalau kemudian marah. Itu orang yang sudah di maqam mahabbah. Takut kalau Allah marah. Takut kalau kemudian Allah berpaling, memalingkan kita dari yang lain. Maka itu unsur ibadah. Jadi unsur ibadah itu mengandung ketundukan, mengandung mahabbah. Dalam tradisi sufi itu mahabbah itu cuma paling tinggi. Nah, itu makna daripada ibadah. Dan tadi sudah kita baca tafsir daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita bisa tadabburi dari iyyaka na'budu? Pertama, Allah berbicara mengenalkan dirinya di ayat-ayat sebelumnya dengan menerangkan sifat-sifatnya. Di ayat sebelumnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ada Allah Maha Hamid, Maha terpuji, Rabb yang memberi pelihara, yang memelihara, yang mengatur, Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu sudah mengenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya, mengenalkan sifat-sifatnya, agar apa? Dapat diketahui, sehingga menutup celah kemudian manusia itu untuk mencari Tuhan. Bentuk Tuhan itu kayak apa, bagaimana sifat-sifatnya. Makanya kemudian 4 ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu adalah Allah berbicara dirinya sendiri. Tapi pada kalimat atau pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu siapa yang berbicara itu? Itu manusia. Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka manusia itu selalu diliputi oleh 3 hal, 3 keadaan. Yaitu diliputi oleh masa lalu, al-madhi, diliputi oleh saat ini, diliputi oleh mustaqbal. Apa maksudnya? Masa lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kita itu berasal dari sesuatu yang tidak ada, amwat. Kemudian Allah hidupkan. Jadi kalau boleh disederhanakan, kita itu dulu pernah mati, tidak ada. Kemudian Allah hidupkan, ya saat ini. Kemudian Allah matikan lagi. Kemudian nanti Allah hidupkan lagi. Itu masa lalu kita berarti tidak ada. Kita berasal dari ketiadaan. Kemudian kita juga sebelumnya tidak mengetahui, ya. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumul absara wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang memberikan, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sebelumnya manusia itu tidak mengetahui, jahil manusia itu awal. Kemudian Allah menurunkan ilmu. Manusia ketika di dalam janin sekarang bisa di dalam rahim. Manusia ketika di dalam rahim itu sekarang sudah bisa diketahui keadaannya dengan teknologi yang sangat canggih. Tapi manusia tidak bisa secara real time mengetahui perkembangan dari nutfah menjadi janin. Tapi keadaan di dalam perut itu sudah bisa kita. Tapi manusia begitu lahir, apakah manusia itu bisa mengetahui? Tidak. Tapi manusia itu lahir itu membawa ada satu, begitu dia lahir di dunia, manusia itu punya punya nilai yang sama, norma yang berlaku universal, yaitu apa? Nilai baik dan buruk. Padahal kita lahir dari rahim yang berbeda, ibu yang berbeda, dari bapak yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari ras yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari makanan yang berbeda, dari waktu lahir yang berbeda, dari zaman dulu sampai nanti. Tapi manusia itu punya nilai yang universal. Apa itu? Baik dan buruk. Mencuri itu baik atau tidak? Semua manusia sepakat bahwa mencuri itu buruk. Baik itu dia ateis, baik dia itu orang tidak beragama sekalipun, atau dia menganut kepercayaan manapun, apapun itu pasti akan menilai bahwa yang namanya mencuri itu buruk. Menghilangkan nyawa itu baik atau buruk? Nggak ada yang kemudian berbicara menghilangkan nyawa itu baik, nggak ada. So, itu nilai universal. Pertanyaannya, dari mana itu nilai itu? Nggak bisa, yang mengetahui nggak bisa masuk ke sana. Ada nggak alat yang canggih gitu? Asal usul dari kok bisa manusia itu punya nilai yang sama? Dan manusia itu punya nilai yang sama, yaitu agama. Yang agama ini terkait dengan kepercayaan ataupun keyakinan bahwa ada kekuatan yang tunggal. Ya, kalau dalam Islam disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berlangsung dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan baik itu yang hidup di pedalaman maupun yang sudah terkena arus modernisasi. Di pedalaman, di kepulauan perbatasan antara Argentina dan Chili, itu ada satu suku. Suku itu punya satu kepercayaan satu Tuhan yang maha tunggal, yang maha tinggi, yang maha menguasai. Bahkan Tuhan itu menurunkan norma dan Tuhan itu menjadi hakimnya. Tapi mereka tidak bisa menyebut Tuhan itu.
saking tingginya. Saking tingginya. Apakah mereka menyembah pada satu Tuhan yang sama? Tidak. Mereka akan menyembah satu Tuhan itu ketika saat-saat genting, saat-saat itu. Tapi ketika saat-saat senang itu mereka tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah siapa? Arwah, roh. Di Kanada juga ada. Di Kanada juga ada. Punya satu sistem kepercayaan satu Tuhan, Tuhan yang maha. Dan sama, Tuhan itu akan didekati pada saat-saat yang genting saja. Tapi kalau pada saat yang senang, mereka sudah lupa. Mereka akan menyembah siapa? Menyembah arwah. Di Jawa kuno itu juga sama. Di Jawa kuno itu ada sistem keyakinan yang disebut dengan kapitayan. Kapitayan itu artinya apa? Kapitayan itu adalah tanpa kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan. Makanya kemudian kapitayan karena tidak bisa diapa-apakan itu, maka dia harus ada sifat, yaitu yang disebut dengan tu atau to. Nah, karena tanpa kinoyo itu terlalu transenden, terlalu tinggi, tidak bisa diindra oleh manusia, ya. Tapi hakikatnya dia ada, ya. Hakikatnya dia ada. Ya. Nah, mereka, ya, tanpa kinoyo itu, kapitayan itu menyembah pada yang disebut dengan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal itu di dalam dirinya menghimpun dua sifat. Sifat baik yang disebut dengan Tuhan atau Sang Hyang Wana, dan sifat buruk itu yang disebut dengan Sang Hyang Manik Moyo. Cara ibadahnya bagaimana? Cara ibadahnya dengan mempersembahkan yang disebut dengan tumpeng, yang disebut dengan tumpeng, dan disebut dengan tumbal. Di mana? Yang disebut dengan sanggar. Baik itu di pepohonan, di bebatuan, di kuburan, di mana saja. Nah, ketika mereka sudah mempersembahkan itu semuanya, ya, kemudian kekuatan-kekuatan gaib itu memberikan satu kebaikan, maka disebut dengan Tuhan. Ketika ada kekuatan-kekuatan gaib yang buruk menimpa mereka, maka disebut dengan hantu. Itu kepercayaan Jawa kuno. Tapi maksud saya itu, manusia itu punya satu kepercayaan yang sama pada hakikatnya, yaitu satu Tuhan. Cuman kemudian makin kesini makin kesono. Jadi rusaknya pemahaman satu Tuhan itu tidak berlangsung secara masif, tapi melalui gradasi, ada tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapnya. Ya. Tuhan mulai kemudian diprediksi atributnya. Dari yang maha kuasa, maha dekat, maka kemudian Tuhan maha terlalu tinggi. Sakingnya terlalu tinggi, maka dia perlu menciptakan sifat-sifat Tuhan itu sendiri yang disebut tadi disebut dengan supaya bisa didekati, supaya bisa diibadahi, maka mereka perlu mempersembahkan yang disebut dengan tumpeng atau tumbal. Itu bentuk-bentuk cara beribadahnya. Artinya dari pandangan yang tadinya itu tauhid, ya, satu gitu, maka kemudian berubah menjadi bentuk ibadah yang musyrik, ya. Yang jatuhnya adalah ada syirkah di dalam, ada syirik di dalam.
kembali kepada masa lalu manusia, bahwa kita punya ketika lahir itu punya nilai yang sama yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu nilai baik dan buruk, nilai atau norma agama itu sendiri. Kemudian manusia al-hal saat ini diliputi saat ini, ya, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu tidak hajat terhadap sesuatu yang baik. Wa khuliqal insanu dha'ifan, karena kita lemah. Kenapa kita lemah? Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen, kita tidak bisa hidup tanpa matahari, kita tidak bisa hidup tanpa tubuh dan lain sebagainya. Artinya hidup kita itu tergantung dengan yang lainnya. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Bahkan manusia itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak punya kemampuan. Berarti kan saat ini kita lemah. Kita hajat kepada siapa? Berarti kita hajat terhadap yang maha kuasa. Kemudian al-mustaqbal, masa depan, itu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu al-mustaqbal itu mati itu sendiri. Itu manusia. Tuhan tidak diliputi dari tiga-tiga itu. Tidak diliputi masa lalu, tidak diliputi saat ini, tidak diliputi masa depan.
حي على Kita lanjutkan sedikit. Ayat iyyaka na'budu adalah pernyataan manusia yang dirangkum dalam istilah tauhid. Yang dimana pandangan tauhid ini adalah pandangan tauhid yang murni, yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Artinya ketika kita sudah, ini kan ikrar sebenarnya, ya karena itu kita mengikrarkan, maka struktur kalimatnya menarik sebenarnya. Struktur kalimatnya itu didahului oleh dhamir, kata ganti. Iyyaka, bukan na'buduka. Ya ini salah tulis juga. Bukan na'buduka, tapi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Apa faedah atau apa rahasia dari struktur kalimat seperti ini? Bahwa ketika kalimat ini dengan struktur yang didahului oleh kata ganti, berarti itu bermakna ditahsis atau ditahsil. Tahsis mengkhususkan, berarti ibadah itu hanya tahsis dan dibatasi, tidak boleh beribadah kepada yang lain. Menariknya kalau kita lihat tadi fakta-fakta yang terjadi, di mana manusia itu pada awalnya punya sistem kepercayaan yang satu, monoteisme, satu Tuhan, tapi kemudian berubah menjadi animisme, menjadi dinamisme, menjadi bahkan menjadi ateis sekaligus. Itu tidak terjadi dalam waktu seketika, tapi terjadi melalui apa? Terjadi secara gradasi, terjadi secara bertahap. Dipretelin dulu apa namanya, konsep tauhidnya itu, ya, pandangan tentang Tuhan itu dari hal-hal yang kecil-kecil, seperti ya, Tuhan itu maha baik dan maha jahat. Jadi kalau ketika tertimpa yang baik, ya ini Tuhan lagi ngasih nikmat. Ketika Tuhan ngasih yang buruk, wah ini Tuhan lagi ada. Maka Al-Quran sudah mengingatkan, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Ada manusia yang beribadah kepada Allah itu dalam satu sisi, 'ala harfin. Satu sisi. Fa'in asabahu khairan itma'anna bihi, kalau kemudian dia ditimpa kebaikan maka dia tenang. Wa in asabathu fitnah, ketika ditimpa kesusahan mereka berpaling, dia akan berpaling. Jadi kalau kata salah seorang peneliti itu, ya, ibadah itu selalu dikaitkan dengan aspek materi. Dia akan beribadah ketika materi tercukupi. Terus petik warna gitu. Tapi dia akan lupa kepada Tuhan. Ya. Yaitu tadi dia akan lupa Tuhan ketika dia sudah parah. Tapi lagi noleh. Apa namanya? Munculnya bibit-bibit dari
kesyirikan. Maka ini sebenarnya pandangan yang sangat berat loh. Ya karena bunuh itu konsekuensinya besar. Kita tidak boleh melepaskan. Ini banyak hal yang kemudian bisa kita lihat. Artinya orang itu kewajiban yang sedikit demi sedikit. Di bidang apa? Aspek ketuhanan dipisahkan dalam ya kita nggak usah bicara imannya di rumah saja. Dan itu banyak terjadi di kurikulum. Bibit-bibit bagaimana kemudian dilepaskan dari sains itu. Manusia itu menyembah sesuatu. Itu apa ketika maka yang harus kita waspadai adalah bibit-bibit kesyirikan yang muncul secara halus. Ini kan caranya halus. Caranya halus, tidak langsung kemudian dipotong ya, tapi kemudian dengan cara yang halus. Bagaimana itu dan bagaimana contohnya nanti insya Allah kita kaji dalam pertemuan yang akan datang. Na'taqi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.